kedengeran sih, apa ada yang ini di sana? Ada kok Bu, ini Bu Ani Ada ada. suara Ibu Ani ada? Mm-mm. Jelas. Oh, Bu, Yoginya oh iya. jadi apa, Bu? Pak Yogi, ini Bu, apa namanya? Instruktur. 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 Oh iya. Tapi belum ini ya, belum respon ya. Udah checklist itu. Ada saya. Oh, sama Ibu ya Bu, diwakilkan. Oh ya udah tuh, kita mulai aja Bu. Iya Boleh, boleh. Bisa dimulai karena udah paham ya. Iya. Tapi Karena Ibu sudah- punten, karena apa saya yang bikin meet dan direkam sama saya yang admit juga, nanti mungkin pada saat presentasi kalau ada yang masuk saya admit dulu ya Bu ya. Oh Karena iya. kebetulan akun saya lumayan lama, jadinya pakai akun saya gitu Bu pakainya. Jadi tidak sama host dibikinin link meetnya. Ya, bisa lebih dari 1 jam soalnya Bu. Iya. Iya. Baik. Kita mulai saja Bu. Iya. Ya. Enggak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sohri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Instruktur kita yang mewakili dari Pak Yogi, juga yang saya hormati rekan-rekan yang bertugas pada siang hari ini, dan yang saya hormati para peserta, Bapak dan Ibu serta Ananda semua, guru-guru hebat semuanya, peserta PCT Batch 8 ini. Salawat serta salam senantiasa kita selalu limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan share dari presenter kita, yaitu Ibu Hanindah Sabudin, nanti yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita, yaitu Ibu Rohaniatul Maknia atau biasa dipanggil dengan Ibu Ani, dalam membawakan materinya tentang bagaimana budaya media sosial ya, penggunaan media sosial, perbedaannya di Indonesia dengan di Jepang. Nah, sebelum kita mulai, nanti ada beberapa yang akan saya bacakan mungkin untuk para peserta ketika webinar ini berlangsung. Jadi dimohon di-unmute dulu supaya pelaksanaan webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti ada yang mau bertanya, silakan bisa diisi di kolom chat dan juga bisa raise hand. Untuk absensi nanti akan di-share di kolom chatnya. Kemudian nanti akan sepenuhnya dipandu oleh Ibu moderator kita. Baik, untuk mempersingkat waktu terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang bagaimana perbedaan penggunaan media sosial di Indonesia dan Jepang. Kita akan simak pemaparannya. Marilah kita simak bersama-sama yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Ibu Ani dipersilahkan. Silakan Bu. Terima kasih Bu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yusi yang telah membuka acara webinar kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu dan terutama kepada Ibu Ida Farida yang telah menyempatkan waktu bersama kami pada acara penugasan yang kesekian kalinya. Nah, saya sebagai moderator, nama saya Rohaniatul Maknia, saya biasa dipanggil Ani. Pada kali ini saya akan membacakan kurikulum vitae dari presenter kita. Presenter kita bernama Ibu Hanindah Sabudin, ya, SPD Sarjana Pendidikan. Ibu Hanindah biasa dipanggil Ibu Hanin.
Kemudian Ibu Hanin ini lahir di Bandung pada tanggal 21 Februari tahun 1987. Riwayat pendidikan Ibu Hanin itu ketika SD, sekolah dasar, menempuh di Kabupaten Bandung, yaitu SDN Dahnia. Kemudian ketika SMP, Bu Hanin juga masih di Kabupaten Bandung di daerah Soreang, ya, SMP Negeri 1 Soreang. Nah, SMA juga masih di Kabupaten Bandung di SMA 1 Margahayu, Bandung. Nah, kemudian Bu Hanin melanjutkan ke Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, mungkin ini yang melatar belakangi mengapa Bu Hanin mengambil topik ini, karena latar belakang pendidikan bahasa Jepang dan mengampu bahasa Jepang juga di SMA Negeri 5 Tangerang. Nah, jadi Bu Hanin mengambil topiknya yaitu adalah perbedaan penggunaan sosial media di Indonesia dan di Jepang. Pengalaman kerja Bu Hanin, pertama beliau pernah bekerja atau pernah ya, dari tahun 2009 sampai 2011 itu di Politeknik Pelayaran Banten sebagai staf program diklat dan pengajaran bahasa Jepang, dan juga sebagai pengajar bahasa Jepang. Kemudian di SMA Negeri 5 Kota Tangerang 2011 sampai sekarang sebagai guru bahasa Jepang. Nah, Bu Hanin juga bertindak sebagai Ketua MGMP Bahasa Asing Kota Tangerang dari mulai 2017 sampai 2021 sampai tahun ini. Oke. Ada beberapa prestasi yang Bu Hanin telah capai. Yang pertama yaitu peserta dari Nihongo Potanazu Kauntapato Nihongo Kayushi Kensu. Maafkan kalau saya salah baca nih Bu Hanin ya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris, Intensive Training Program for Counterpart Teachers of the Nihongo Partners. Nah, di Nihongo Center, Kira, Urawa, Jepang. Jadi Bu Hanin pernah terbang ke Jepang di tahun 2018, gitu ya Bu Hanin? Iya, betul Bu. Ya, demikian perkenalan kami untuk presenter kita. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hanin. Bu Hanin, dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu Ani. Ya, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai perbedaan penggunaan sosial media di Jepang. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Oke. Salah. Oh iya, betul. Iya, judul yang akan saya bawakan hari ini adalah perbedaan penggunaan media sosial di Jepang dan Indonesia. Oke, kalau di Indonesia, orang Indonesia itu sering menyebut dengan media sosial. Jadi istilah media sosial ini terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media itu dapat diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan sosial itu adalah setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi media sosial ini adalah media dan semua perangkat lunak merupakan sosialnya. Ya, jadi kedua produk ini kedua media dan sosial adalah produk dari proses sosial. Oke, kalau di Jepang gimana sih? Nah, kalau di Jepang itu lebih senang menggunakan atau menyebut media sosial dengan SNS, Social Network Service. Kalau kita menyebutnya sosial media di sana mungkin nggak akan ngeh gitu, tapi kalau SNS mereka sudah pada ngerti gitu. Nah, SNS di Jepang ini sangat berperan bagi masyarakatnya, baik untuk berkomunikasi ataupun eksistensi diri. Baik, bentar Bu, ada yang masuk dulu ya. Ya, apa saja perbedaan penggunaan media sosial di Jepang dan Indonesia? Dilihat dari segi aplikasi untuk berkomunikasi, kalau di Indonesia kita sudah pasti menggunakan WhatsApp.
ya. Semua orang itu tidak terkecuali dari anak SD sampai kita gitu, sampai orang tua menggunakan aplikasi ini karena fiturnya itu sangat komplit. Kita bisa chatting, video call, dokumen, foto, video, atau room yang terintegrasi dengan Facebook Messenger. Bisa juga mengirim lokasi, kontak, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih orang Indonesia itu senang menggunakan WhatsApp? Nah, yang pertama karena gratis, ya. Jadi awalnya itu aplikasi WhatsApp ini memang menawarkan penggunaan gratis, kemudian, setelah pemakaian setahun berbayar. Tapi sistem itu kemudian diubah jadi gratis sepenuhnya sampai sekarang, ya. Kalau dulu saya tahun 2010 itu masih, setelah setahun bayar. Nah, setelah itu dari 2010 sampai sekarang kayaknya ya sudah mulai gratis. Nah, yang kedua, WhatsApp ini bisa digunakan di komputer atau di PC. Kita bisa lihat kemudahannya ya, bagaimana cara menggunakannya itu kita bisa mengirim dokumen langsung gitu dari laptop langsung dikirim ke WhatsApp. Dan yang ketiga, ini terintegrasi dengan nomor telepon. Jadi cukup menggunakan nomor telepon saja, jadi nggak usah pakai username. Kita juga bisa tahu seseorang itu punya WhatsApp atau tidak dengan mengetahui nomor teleponnya. Lalu yang keempat, ini sebagai pengganti SMS ya. Kalau dulu kan kita suka ada SMS gratisan, misalnya SMS 10 dapat berapa gitu. Sekarang SMS digantikan dengan chatting di WhatsApp. Nah, yang kelima, sebagai pengganti panggilan telepon. Selain telepon juga bisa video call dan ini dianggap lebih murah karena menggunakan koneksi data gitu dibandingkan dengan telepon biasa yang menyedot pulsa ya. Kemudian keenam itu kemudahan membuat grup. Contohnya seperti ini ya. Kita siapapun bisa membuat grup di WhatsApp. Dan yang ketujuh, ini user interface atau tampilan antar mukanya itu simple, jadi mudah dipahami. Jadi pengguna yang pertama kali pun kalau misalnya pakai WhatsApp itu langsung dapat memahami fitur yang ditawarkan oleh WhatsApp. Yang kedelapan, WhatsApp ini bukan aplikasi media sosial. Jadi walaupun memiliki fitur update status seperti di Instagram, si WhatsApp ini juga bukan stories-nya itu tidak memberikan pengaruh besar ya. Fokus dari WhatsApp itu tetap berkirim pesan, berkirim chatting, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, dan yang kesembilan, bisa digunakan untuk bisnis. Jadi WhatsApp ini memiliki layanan chat khusus untuk kebutuhan bisnis. Aplikasi ini juga bermanfaat bagi kita yang memiliki usaha di bidang tertentu. Kayak kemarin Ibu Yusi kan menampilkan autoresponder. Nah, bagi yang punya bisnis ini adalah keuntungan tersendiri menggunakan WhatsApp. Kalau dulu kan lebih ke SMS gitu, misalnya ada pemberitahuan notifikasi lewat SMS oh iya di sini ada tempat ini, harganya sekian. Nah, sekarang lebih ke WhatsApp. Dan yang terakhir, di WhatsApp juga ada emoticon dan bisa membuat stiker sendiri. Stikernya itu lucu-lucu gitu ya. Bisa membuat stiker dari muka kita, muka anak kita, atau siapa gitu. Lalu bagaimana dengan aplikasi untuk berkomunikasi di Jepang? Nah, kalau di Jepang, aplikasi chatting yang populer digunakan adalah Line. Ya, bisa dilihat dari chart ini Line itu hampir 80 ya hampir banyak itu hampir 100% semua menggunakan Line. Kenapa Line bisa digunakan? Ya, karena Line itu semuanya kalau dibandingkan dengan WhatsApp, fiturnya itu banyak sekali ya. Jadi sudah all in one. Remaja di Jepang itu sangat menyukai aplikasi di Line ini. Misalnya kalau di Line itu ada Line Pay. Jadi sama dengan GoPay yang ada di Indonesia. Lalu ada Line TV. Jadi bisa membuat pengguna itu bisa streaming film atau anime kesukaannya.
Lalu ada juga Line Webtoon, itu untuk membaca komik atau manga. Dan juga ada Line Today yang membuat penggunanya itu tidak akan ketinggalan berita terkini. Lalu, nah ini adalah interface yang ada di Line. Ini contohnya akun saya ya. Ini grupnya ada sekian, temannya ada sekian. Ini bisa membuat stiker, temanya bisa diubah-ubah. Kemudian chatnya seperti ini. Lalu di timeline-nya itu ada Line Webtoon, Line Today, dan nah lebih banyak lagi. Line itu sudah terintegrasi dengan e-commerce. Contohnya kalau di Indonesia ada Lazada, ada juga Blibli ya. Lalu ada Line Today mengenai berita yang update di suatu negara. Kalau kita ya di Indonesia ya. Lalu kenapa pakai Line gitu? Jadi orang Jepang itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi privacy, termasuk nomor telepon. Jadi kalau kita misalnya pertama kali ketemu, jangan harap kita bisa mendapat nomor telepon dari orang Jepang atau orang asing ya. Jadi Line itu adalah platform yang sangat cocok untuk orang Jepang karena mereka tidak menampilkan nomor telepon. Kita cuman membutuhkan ID Line untuk menambahkan teman tanpa perlu meminta nomor teleponnya. Bisa juga pakai barcode ya untuk meminta pertemanan. Kemudian selain yang tadi, di sini juga banyak stiker-stiker lucu dan itu menjadi daya tarik bagi mereka gitu, terutama bagi remaja di Jepang. Jadi menurut mereka, pengiriman pesan pada aplikasi lain itu lebih mudah dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. Nah, lalu pada Line juga ada game dengan berbagai jenis genre. Jadi untuk membeli game ini, pengguna itu tidak harus mengeluarkan biaya. Salah satunya mereka hanya cukup mengunduh aplikasi lain milik Line. Ya, ini adalah contoh game yang ada di Line. Kalau di Jepang sendiri gamenya itu lebih banyak daripada di Indonesia. Lalu Line juga digunakan untuk kepentingan bisnis, sama seperti WhatsApp tadi. Khususnya untuk perusahaan yang ingin berkomunikasi dengan customer-nya. Nah, kalau di Jepang itu industri yang restoran yang paling banyak diuntungkan. Jadi mereka itu punya official account seperti ini. Ini namanya Line Koshiki Accounto. Jadi Line official account. Omi seto tomodachi ni naro. Mari kita berteman dengan toko A gitu. Jadi si A itu bisa mempromosikan, oh iya makanan yang ada di sini ini, yang promo hari ini tuh ini gitu. Nah, kemudian disusul dengan perusahaan retail, fashion, kecantikan, dan lain sebagainya. Oke, lalu aplikasi media sosial terfavorit. Oke, sebentar ada yang masuk dulu. Nah, kalau aplikasi media sosial terfavorit di Indonesia itu masih dimenangkan oleh Facebook. Ya, kenapa Facebook? Karena Facebook itu adalah budaya. Sebentar Bu, ada yang masuk lagi. Oke. Jadi ini menurut artikel yang saya baca, Facebook itu adalah budaya. Jadi Indonesia adalah Facebook dalam kehidupan nyata. Budaya Indonesia didasarkan pada berbagi, komunikasi, dan solidaritas. Kita bisa melihat kalau di Facebook itu ada orang yang menceritakan tentang kegiatan sehari-harinya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, apa yang disukai, hobinya apa gitu. Ada juga yang curhat, ada yang marah-marah, pokoknya semua ada di Facebook ya, dan itu menggambarkan orang Indonesia sekali. Dan yang kedua adalah kecenderungan masyarakat untuk mengikuti tren. Jadi pada tahun, kalau saya dulu
menggunakan Facebook itu pada tahun 2009 pertama kali dan itu benar-benar booming banget gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak update status di Facebook itu berasa ada yang kurang gitu. Dan, ya itu adalah kecenderungan untuk mengikuti tren tertentu. Nah, kemudian karena semakin banyak orang yang bisa terhubung melalui Facebook, jadi kita semua tuh kayak ikut bergabung karena sebagian besar teman-teman kita dan keluarga kita itu ada di sana gitu. Kayaknya kalau misalnya kita nggak punya Facebook itu, ih zaman hari gini gitu nggak ada Facebook gitu. Walaupun ya saya juga sekarang akun Facebook-nya sudah nonaktif, tapi tidak bisa ditinggalkan karena semua teman-teman dari teman di sekolah, teman di pekerjaan, semua ada di situ. Nah, kemudian kalau di Jepang, aplikasi media sosial terfavoritnya adalah Twitter. Jadi hampir 45 juta itu pengguna aktif Twitter. Itu adalah 35% dari populasi Jepang. Ya, sebanyak 43,6 itu 6% itu adalah laki-laki dan 56,4% adalah perempuan. Nah, menurut artikel, jadi Jepang itu merupakan negara kedua dengan aktif user Twitter terbanyak setelah Amerika Serikat. Jadi menurut Fast Collabs, Twitter ini sangat sesuai dengan budaya Jepang yang rendah hati gitu. Rendah hatinya itu seperti apa? Jadi mereka itu tidak pernah mengekspos kehidupan pribadi. Atau misalnya hari ini saya jalan-jalan kemana atau apa gitu. Tapi mereka itu menggunakan Twitter sebagai media untuk membicarakan banyak hal di luar diri pengguna. Misalnya tentang kesukaannya tentang anime A. Nah, anime A itu diulas sampai sedemikian rupa, itu sampai detil-detilnya, ya. Dan berbeda mungkin dengan orang Indonesia yang cenderung ingin dilihat gitu, sehingga kita tuh nggak sadar gitu bahwa ya sadar tidak sadar kita itu hampir setiap hari itu membagikan kegiatan yang kita lakukan, sedangkan orang Jepang itu cenderung lebih tertutup untuk kehidupan pribadinya. Ya. Nah, kalau di Indonesia gitu, ketika kita tuh merasa bahwa di Twitter itu dibatasi dengan 140 karakter yang disediakan, justru di Jepang itu berbeda. Mereka merasa 140 karakter itu terlalu banyak ya, karena pengguna di Jepang itu jarang yang menceritakan atau berkeluh kesah di Twitter. Mereka lebih menceritakan tentang hal yang disukai atau tentang sesuatu yang, misalnya tentang makanan atau apa gitu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai Instagram. Nah, Instagram ini juga banyak digunakan di Indonesia dan di Jepang. Jadi fun fact-nya, Indonesia itu adalah negara pemakai Instagram terbesar di Asia Pasifik. Ya, jadi se-Asia Pasifik, Indonesia itu paling pertama, yang menggunakan atau yang paling besar menggunakan Instagram. Jadi Indonesia juga jadi salah satu dari 5 negara dengan profil Instagram bisnis terbanyak. Jadi dulunya orang Indonesia itu atau Instagram itu digunakan untuk berbagi foto dengan caption yang bagus gitu ya. Sekarang bergeser jadi untuk bisnis yang kini jadi bagian dari kehidupan orang Indonesia. Contohnya seperti ini, ya kita bisa window shopping lewat Instagram. Kemudian Indonesia adalah menjadi salah satu penghasil konten Instagram Story terbanyak, di mana penggunanya itu mengunggah 2 kali lebih banyak konten Instagram Story dari jumlah rata-rata secara global. Kalau kita misalnya melihat itu sampai si titik-titiknya itu kecil-kecil gitu ya untuk Instagram Story-nya. Nah, lalu di Indonesia juga akunnya itu luar biasa gitu. Ada akun berita, akun gosip, akun fanbase. Misalnya kita menyukai seseorang gitu, artis atau siapa gitu ya, penyanyi A. Nah, ada akun fanbase-nya yang mengidolakan si artis tersebut. Tapi
ada juga yang tidak suka atau haters dengan si A itu, ada akun hatersnya juga, ya. Kemudian akun jualan yang tadi. Nah, ini adalah contoh akun-akun berita, akun gosip. Kalau akun fanbase-nya terlalu banyak ya, nanti malah jadi kesana kemari. Nah, kalau di Jepang, Instagram itu disebut dengan Insutaguramu. Memang penyebutannya itu cukup unik karena disesuaikan dengan lidah mereka gitu. Mereka biasanya menyingkat dengan kata Insta. Ya, kalau misalnya udah bilang Insta, oh iya, mereka sudah ngerti, oh itu Instagram. Nah, kalau di Jepang itu lebih mereka itu lebih senang menggunakan foto atau avatar profile picture yang berupa foto kartun atau seperti ini. Ini contoh teman-teman saya yang orang Jepang di Instagram. Nah, kalau di Indonesia kan biasanya dengan pose yang terbaik lah, dengan pakai make up yang bagus gitu. Tapi kalau mereka itu lebih senang menggunakan avatar buatannya sendiri. Jadi kadang profile picture-nya itu dibuat seunik mungkin dan menggambarkan kepribadian mereka. Ini contohnya. Ya ini jadi beberapa teman-teman saya yang orang Jepang, ini cuman begini aja, tidak ada foto dirinya sendiri. Adapun foto dirinya sendiri itu ditutupi dengan handphone atau apa gitu. Lalu kita bisa lihat feed di Instagram. Ini feed Instagram orang Jepang. Kebanyakan itu mereka memposting kegiatan atau pemandangan. Ini contohnya ada gunung, masjid, atau misalnya makanan. Nah, ini juga ada yang memposting dengan teman-temannya. Ini kebetulan anak SMA yang ada di Indonesia, ya, anak SMA yang ada di Indonesia yang pernah diajar oleh orang Jepang. Kemudian, nah sekarang kita akan membandingkan artis yang ada di Indonesia di Instagram dengan artis di Jepang. Ini kayaknya semuanya saya ambil contohnya ini Raffi Ahmad karena ya ini cukup terkenal gitu. Seperti yang kita lihat di sini. Kalau yang lain bisa melihat ini ada 14.700 post ya. Kemudian followersnya atau pengikutnya ada hampir 50 juta followers. Dari ini saja kita bisa melihat bahwa pengguna Instagram di Indonesia itu sangat banyak ya. Kemudian yang di-sharing di sini adalah kegiatan sehari-hari. Ada juga, nah ini Instagram story yang saya maksud. Ini di sini sampai titiknya kecil-kecil. Nah, biasanya artis itu lebih ke mempost endorsement di Instagram story-nya. Lalu kita bandingkan dengan artis yang ada di Jepang. Kalau artis yang ada di Jepang, ini adalah contoh penyanyi dan ini adalah aktor, ya. Penyanyi ini hanya punya 420 postingan dengan 1,6 juta follower. Lalu di sini tidak ada Instagram story sama sekali. Ya, jadi kalau yang ada Instagram story-nya itu kan biasanya berwarna merah, ini tidak ada sama sekali. Nah, kalau artis di sana ini juga sama, ada beberapa yang selfie, tapi lebih selfie atau project yang mereka sedang kerjakan itu apa, ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah aktor dari Jepang yang cukup terkenal juga. Jadi dia itu sedang kayak mempromosikan atau gencarnya itu pakai masker gitu, pakai masker karena sekarang kan sedang pandemi. Jadi kemana-mana harus pakai masker. Makanya fotonya juga semua pakai masker. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada gambaran mengenai penggunaan sosial media di Jepang. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Terima kasih Bu Hanin atas paparannya yang demikian jelas. Jadi ternyata di Jepang itu Line lebih populer ya Bu Hanin ya. Iya, betul. Kemudian penggunaan Instagram juga cukup berbeda antara di Jepang dan di Indonesia. Nah, kami persilahkan kepada
rekan-rekan semua, audiens, bila ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hands, atau boleh juga dengan menuliskannya pada kolom chat. Nanti akan kami bacakan dengan senang hati. Silakan, Bapak Ibu. Ada Dek Fania juga nih ya. Mungkin sambil ya. ini ya Bu, sambil menunggu yang lain, mungkin saya boleh nanya Bu? Boleh, boleh silakan Bu Yusi, silakan. Iya, terima kasih Bu Ani. Iya, baik Bu Hanin, tadi saya cukup tertarik ya ternyata memang banyak perbedaan penggunaan aplikasi media sosial orang Indonesia dengan orang Jepang. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana pengalaman Bu Hanin sendiri ketika ke Jepang. Sementara kan di Indonesia aplikasinya contoh tadi penggunaan media sosial untuk berkomunikasi di sini lebih banyaknya WA, sementara di sana lain. Nah, kalau menurut Bu Hanin sendiri lebih nyamannya menggunakan WA atau lain gitu untuk di sini nih di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan kalau memang anak-anak memang banyak lain ya, tapi kalau seperti kita guru tuh kebanyakannya kembali lagi ke WA gitu. Iya, kalau saya sih lebih nyamannya dengan WA, tapi tetap menggunakan Line juga karena teman-teman saya yang orang Jepang itu kan semua pakai Line, jadi ya otomatis harus mengikuti juga gitu Line-nya. Cuman untuk masalah lebih nyaman yang mana, lebih nyaman WA karena semua orang itu pasti punya gitu, sedangkan Line itu tidak. Oh gitu. Tapi keamanan sama ya? Kalau keamanan sama sih Bu, terenkripsi juga gitu. Terenkripsi ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Tanya dong. Oh iya, Boleh nanya. Ya, silakan Bu. Ya. Ini, saya tuh jadi tertarik ya. Di Jepang kan pendidikan banget kan. Dia di ranking atas gitu ya. Nah, bagaimana sih pemanfaatan media sosial di Jepang yang mendukung ke pendidikan? Mungkin bisa cerita, bisa sharing, sehingga mungkin kita bisa juga memanfaatkan media sosial yang ada di kita untuk pendidikan itu jauh lebih efektif daripada hanya sekedar selfie dan sebagainya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Ibu. Jadi sepengetahuan dan sepengalaman saya itu kalau media sosial di Jepang itu memang tidak terlalu ini ya Bu ya, untuk kependidikan itu tidak terlalu dipakai. Jadi mereka itu masih mengandalkan dengan guru di kelas karena apa yang ada di buku itu yang benar-benar diaplikasikan di kelas. Sedangkan mereka itu menganggap kalau media sosial, misalnya Instagram atau apa, itu berita atau informasinya itu tidak akurat karena tidak ditampilkan di TV. Kalau yang sudah ada di TV itu pasti benar, tapi apa yang ada di media sosial mereka kurang percaya. Jadi mereka lebih senang datang ke tempatnya langsung, belajar langsung dengan gurunya daripada hanya berselancar di media sosial. Kalau untuk pengetahuan, saya yakin orang Indonesia itu banyak tahu karena lebih banyak berselancar di dunia maya. Tapi kalau untuk pendalaman materi, kita kalah dengan orang Jepang karena mereka itu selalu beranggapan kita itu harus berpikir lebih dalam mengenai sesuatu. Misalnya kayak kita mempelajari tempe gitu ya. Kenapa orang suka tempe? Jadi ininya tempe itu apa sih gitu, lebih ke fokus ke satu tempe aja. Kalau orang Indonesia, kenapa kamu suka tempe? Dijawabnya pasti karena saya nggak suka tahu. Tapi kalau orang Jepang ditanya kenapa kamu suka tempe? Karena tempe itu A, ininya A. Jadi itu yang berpikir lebih dalam. Makanya di media sosial itu tidak terlalu banyak. Misalnya di Instagram sendiri untuk pendidikan itu kurang. Ya, kalau menurut saya. Menyambung dari Bu Ida mungkin Bu Hanin. Jadi kalau gitu mereka lebih cenderung untuk dunia pendidikan itu menggunakan teknologi seperti apa? Kalau yang dulu kan saya kesananya sebelum pandemi ya Bu ya. Jadi mereka itu di kelas itu memakai layar monitor, gurunya ngejelasin, bukunya dibuka, jadi si buku itu yang tampil di depan gitu. Selain menjelaskan pakai apa? Pakai spidol,
udah diliatin, ini buku yang dibaca sekian, halaman sekian, gitu. Nah, selama pandemi ini mereka memakai Zoom, tapi karena di Jepang itu sudah mulai apa ya, mereka memang terbiasa memakai masker dari dulu, jadinya mereka sudah datang ke sekolah. Jadi belajarnya tidak online lagi. Oh, di Jepang belajar sudah tidak online ya, Iya. tidak PJJ gitu ya, Iya. bentuknya sudah datang ke sekolah. Alhamdulillah. Semoga di Indonesia bisa segera seperti itu. Iya. Karena tingkat kesadarannya tinggi banget gitu, Bu. Ya saya aja sampai malu gitu kalau di sana tuh bener-bener kita tuh yang culture shock tuh, kok di sini bisa, di Indonesia kenapa nggak bisa gitu. Oh iya. Ini ada komentar dari adik Ania nih, Ibu Hanin. Iya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bacakan. Kayaknya saya cocok tinggal di Jepang. Saya nggak terlalu aktif di sosmed. Punya WA masih gabung sama Bunda. Punya IG karena syarat lomba dari sekolah. Punya YT karena YT itu apa ya? YouTube. Saya yang agak punya YouTube. Oh ya, YouTube. Oh ya. Oh ya, punya YouTube karena ada tugas sekolah. Iya. Iya, Gitu mungkin. ya, di Jepang ya, cocok tinggal di Jepang ya. Iya, kalau orang Jepang itu memang tidak terlalu aktif gitu di sosmed, jarang sekali yang berbagi kegiatan. Mereka itu lebih cenderung hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Oh, demikian ya Bu Anin ya. Mungkin masih ada pertanyaan dari Pak Pratela, Bu Winda. Bu Hanin, saya penasaran kalau sendiri di apa ya? Apa Bu? Suaranya ya. Feedback dari Bu Ida kayaknya, Bu Ida. Nah ya, sekarang udah begini. Nah, Bu Hanin, kalau misalnya WhatsApp sendiri yang populer di kita gitu ya, itu bagaimana itu kalau misalnya di sana di Jepang? Di kita Jepang lain mereka itu populer karena di anak-anak biasanya di siswa atau mahasiswa itu banyak yang pakai Line. Tapi kalau yang seperti saya juga sama seperti Ibu Yusi gitu ya, saya banyak pakai WhatsApp, teman-teman juga sama gitu. Akhirnya WhatsApp juga gitu. Nah, kalau saya penasaran apakah yang generasi seperti kaminya itu juga di sana di Jepang itu pakai WhatsApp juga atau Line juga gitu. Di sana tuh Bu, mereka memakai Line, hampir semua usia itu memakai Line dan mereka itu sama sekali nggak tahu WhatsApp. Jadi mereka tahu ke WhatsApp itu pas ke Indonesia gitu, pas di Indonesia, loh kok pakai WhatsApp gitu, kenapa nggak pakai telepon biasa, kenapa tidak pakai Line gitu, karena kami terbiasa dengan WhatsApp, sedangkan mereka sendiri memang terbiasanya dengan Line. Ada komentar Bu Anin dari Pak Pratela, ini saya bacakan. Saya menyimak saja katanya, semangat. Ini juga istrinya pernah ke Jepang katanya Bu Anin, Pak Pratela ini. Jadi cerita yang dimiliki oleh istrinya Pak Pratela tuh mirip-mirip dengan Bu Anin. Sekian Bu Anin dari komentar. Iya. Oke. Sebenarnya kalau sosial media memang ada lagi yang sedang ngetren itu kan TikTok ya Bu ya. Cuman karena nanti takut waktunya tidak cukup, jadi cukup itu aja. Jadi kali ini Bu Hanin mengangkat tentang ini ada dari Bu Winda. Ya. Nanya lagi. Bu Winda Jepang. Ya Bu Winda dulu, Bu Ida maaf. Bu Winda mengatakan kalau Bu Hanin itu ke Jepang mengikuti program guru berapa bulan di sananya. Kemudian di sana mengajar apa Bu? Nah, ada 2 pertanyaan. Silakan kepada Bu Hanin. Jadi saya di sana itu ikut training untuk guru pendamping Nihongo Partner. Jadi kebetulan sekolah saya kan dapat orang Jepang yang mengajar. Nah, sebagai kayak timbal baliknya gitu, saya juga mengikuti seleksi. Jadi saya ke sana hanya 3 minggu, Bu. Di sana itu saya tidak mengajar, tapi justru saya belajar. Di sana saya belajar mengenai bagaimana cara mengajarkan bahasa Jepang ke anak
SMA gitu. Kemudian kita di sana belajar mewawancara orang Jepang dan ternyata susah banget gitu, Bu. Terus kita datang ke sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, di sana itu tidak sebebas di Indonesia gitu. Kalau kita kan ada yang foto-foto di sekolah, kita welcome aja gitu ya, Bu ya. Sebagai gurunya, oh seneng nih gitu. Tapi mereka itu justru si wakil kepala sekolahnya tuh bilang, kami tidak mau ada foto sekolah kami di sosial media Anda gitu. Jadi tolong untuk tidak menaruh foto gitu. Jadi kita juga nggak bisa foto-foto dengan bebas. Kalau ada yang foto itu harus ada misalnya dari satu grup satu orang yang foto. Sisanya itu tidak boleh. Jadi dikasih tanda di sininya di tangannya itu ini seksi dokumentasi gitu. Seperti itu. Baik, Bu Anin. Ya. Kepada Bu Ida dipersilakan Ibu untuk mengajukan pertanyaannya tadi. Nyambung, apakah anak-anak di sana boleh nggak sih memiliki sosial media atau memang ada aturannya, oh anak 17 tahun aja yang boleh gitu. Karena di kita itu kan sosial media bayi aja udah punya gitu ya. Nah, itu seperti apa aturannya kalau di Jepang sana gitu? Kalau untuk aturan saya juga kurang paham ya Bu, tapi sepengetahuan saya waktu mewawancara ibu-ibu di sana itu anak-anak mereka memang tidak diperbolehkan main sosial media karena mereka itu kan memang menjunjung privacy banget. Jadi kadang foto anaknya sendiri di blur gitu. Mereka juga kadang nggak mau foto mereka ada di foto kita gitu. Misalnya kita mau nge-tag dia itu nggak mau, ya udah gitu, kita nggak bisa maksain gitu, di tag-tag sembarangan gitu. Terus kalau aturannya itu lebih ke etikanya aja sih Bu, etika bersosial media di sana memang seperti itu. Jadi kita juga ya harus mengikuti waktu di sana. Pas pulang ke Indonesia ya begini lagi. Baik, terima kasih. Kemudian ini kelihatannya Bu Winda ini ingin ikut program seperti yang telah Ibu ikuti, mungkin agak tertarik nih, boleh dikasih tahu caranya katanya. Itu program apa Bu? Oh, jadi kalau misalnya mau ikut program untuk beasiswa ke Jepang, itu ada namanya Mombu Kagakusho, tapi usianya itu dibatasi sampai 34 tahun. Nah, kalau saya yang program 3 minggu ini khusus untuk guru bahasa Jepang yang sudah diseleksi. Jadi kita itu harus punya ada ikut seleksi tertulis dulu, baru kita bisa ikut ke sana. Kalau lulus, kalau tidak ya menunggu lagi tahun depannya gitu. Banyak di ini Bu, kedutaan Jepang banyak. Ya. Mungkin Bu Anin bisa ini share alamat link atau maksudnya keywords yang untuk Bu Winda bisa cari, mungkin search di Google gitu, mungkin Bu Winda. Boleh, nanti saya kirim linknya. Ya. Ini Fania juga penasaran katanya, barangkali Ibu ada siswa seumur saya di Jepang, ada seumur Fania di Jepang. Jadi pengen punya sahabat pena dari Jepang, tapi nggak bisa bahasa Jepang nih, bisanya English nih, gimana nih? Kalau sering main Ome TV, sebaiknya ke Ome TV aja. Di sana kan banyak dari mana-mana. Kita bisa memilih mau dari mana nih gitu. Oh ya kalau dari Jepang ya dari Jepang aja. Cuman kalau untuk sahabat pena sekarang jarang sekali ya Bu ya sahabat pena, kecuali kalau kita masuk ke website tertentu misalnya atau aplikasi seperti kayak aplikasi perjodohan gitu Bu ya, saya lupa gitu. Nah itu bisa aplikasi gitu. Perjodohan. Iya. Baik, Bu Winda juga kelihatannya sudah jelas tentang ini. Nanti linknya dari Bu Anin ya Bu Winda ya. Oke. Bila masih ada pertanyaan, masih dibuka kesempatan. Bila sudah selesai, mungkin kita selesaikan presentasi Bu Anin kali ini. Mungkin Bu Anin ada yang ingin disimpulkan atau disampaikan untuk yang terakhir kalinya? Iya, untuk closing statement-nya, kita kan berbagi informasi itu di sosial media itu kan untuk menghubungkan diri kita dengan orang lain dan juga dunia gitu ya.
juga untuk menunjukkan pada orang mengenai diri kita gitu, diri kita sendiri dan apa yang kita sukai. Nah, kita itu bisa mengembangkan diri kita dengan sosial media dengan mengikuti training seperti ini gitu. Jadi kita bisa dapat manfaatnya, bisa bergabung dengan orang-orang hebat gitu, bertemu dengan orang hebat. Lalu apa yang kita share di sosial media, usahakan kita share yang positif. Terus tidak ada hoax, tidak ada sara gitu. Dengan membagikan hal yang positif itu kan jadi personal branding ke diri kita sendiri. Jadi value kita sebagai manusia itu jadi tinggi gitu Bu, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Siapa tahu dengan personal branding yang bagus, kita bisa menjadi influencer dan bisa mengenalkan karya dan juga produk yang kita usahakan. Terus ada beberapa hal yang kita bisa tiru dari Jepang adalah sikap dan perilaku yang menjaga privasi dirinya sendiri dan termasuk inner circle-nya. Jadi kita tidak usah mengekspos sesuatu yang tidak perlu. Dan daripada kita selfie, lebih baik kita menunjukkan karya sehingga personal branding kita itu baik di mata netizen. Tuh. Wow, bagus sekali closing statement-nya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari sesi sharing kita kali ini, bahwa berbijak dalam menggunakan sosial media itu hanya hanya membawa kita kepada banyak kebaikan. Jadi jangan tidak berbijak dengan menggunakan sosial media karena banyak konsekuensi yang akan dituai nanti di belakang hari ya. Betul. Nah, kemudian banyak hal juga yang kita bisa ambil pembelajaran dari masyarakat Jepang, ternyata bahwa dengan menghargai banyak privasi untuk diri sendiri, mungkin itu juga yang bisa memperkecil timbulnya kejahatan atau apapun yang negatif yang disebabkan oleh sosial media. Mungkin hal yang lainnya yang positif dari sana adalah bahwa berfokus untuk memilah suatu hal gitu ya. Jadi bahwa diperdalam topiknya, kemudian lebih mumpuni dalam segi topik tersebut, itu mungkin juga bisa kita menjadi hal yang kita tiru. Gitu. Mungkin demikian yang bisa saya ambil dari presentasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, sharing kita hari ini. Saya akan serahkan kembali kepada Ibu Yusi. Silakan Ibu Yusi sebagai host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani sebagai moderator tadi sudah menjadi mendampingi dari Pak presenter kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya dapat selamat datang kepada Pak Yogi yang katanya sedang sakit, mudah-mudahan sembuh ya Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh presenter kita Ibu Hanin terkait dengan materi perbedaan penggunaan media sosial di Jepang dan di Indonesia, yang sangat menarik sekali. Jadi ternyata saya juga baru tahu ya bagaimana perbedaannya cukup signifikan sekali ya. Di sini ternyata WA, di sana media sosialnya lain ya. Dan satu hal yang mungkin patut kita contoh dari tadi penggunaan media sosial di orang-orang Jepang itu adalah sikap dan perilaku yang menjaga privasinya itu ya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa meniru hal-hal positif yang biasa dilakukan oleh orang Jepang. Demikian Bapak dan Ibu untuk presentasi webinar pada ini siang menuju sore pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita pada siang hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Winda bisa dicek chatnya, itu Bu Hanin sudah berbagi link untuk beasiswa di Jepang.